Pak Gulat. Pak Gulat nih senyumnya udah sedih sekali. Sebenarnya sedih ya, sedih sekali. Kenapa? Ketika kami buka posko pengaduan dengan polosnya petani menunjukkannya Rp800, Pak, sebelumnya kami dapat 3.000. Saya nggak bisa mengatakan apa. Sebagai ketua umum, tentu saya akan mengatakan ini kepada dunia, kepada Indonesia. Ayo, ini saatnya kita tunjukkan nasionalis. Jangan gara-gara minyak goreng 16 juta orang rusak. Seperti kata Pak Tahut tadi, pendapatan negara rusak. Apa maunya? Kalau memang kita mau serius sungguh-sungguh, kecil itu minyak goreng. Kecil. Saya sudah pelajari itu perjalanan daripada minyak goreng yang curah. Minyak goreng itu semua ada di pabrik. Bang Andre, Mbak Tahut, kami sudah menjadi distributor, belajar. Ternyata masalahnya kecil. Harga minyak goreng yang dari pabrik itu hanya sanggup headnya sampai ke D1, 14.000. D1 ke D2 jebol 19.000. Kenapa? Karena biaya beban daripada transport dibebankan ke harga head 14.000. Sesederhana itu persoalannya. Dana BPD PKS beratus triliun. Mau dibuat kemana itu? Kenapa enggak itu dibantu diselesaikan? Subsidi itu juga ongkosnya. Kenapa Pertalite di Papua, di Jambi, dimanapun sama harganya? Kenapa minyak goreng tidak bisa disamakan? Kok ribet benar sebagai seorang menteri perdagangan membereskan itu tidak bisa? Kami merasakan minyak goreng curah kewenangan Menteri Perindustrian. Berindustrian entah menteri apapun itu. Tapi kami sebagai petani sawit telah menjadi korban. Kami tidak keberatan mau dilarang ekspor apapun, tapi harga kami sesuai dengan harga yang ditetapkan melalui Permentan 01 dan peraturan gubernur. Sederhana kok, tidak ada yang lain. Kami mohon kepada Pak Presiden, kepada semua supaya penegasan Permentan itu benar-benar, supaya kami petani sawit selamat, Indonesia tentunya secara umum. Pikirkan begitu. Jadi kalau ingin mempertahankan harga 14.000, tentu saja yang akan tersiksa ya selama itu adalah kalangan. Tapi kalau Apkasindo melihat kondisi ini kan tadi sudah clear, pergubnya harus jelas. Harus jelas. Jadi yang pertama, kebijakan ini benar yang kata Pak Presiden, tidak populer, benar. Semua akan melawan. Tetapi ketika kita sepakat untuk sepakat, tentu kami juga meminta ketegasan Permentan 01 supaya ditegaskan, jangan sampai hanya kertas macan. Yang kedua, petani-petani yang ada sekarang, saya bicara sebagai petani sawit, sekalipun harga tidak memberikan margin yang cukup kepada kita, saya menghimbau tetap memanen. Karena sawit itu berbeda. Kalau dia tidak dipanen, buahnya itu menjadi racun bagi tubuhnya. Nah itu, kalaupun tidak dipanen. Nah, yang ketiga itu masalah pupuk. Kalaupun kita nggak bisa memberikan pupuk dosis yang tepat, katakan 3 kilo, paling tidak sekilo, jangan sampai tidak dipupuk. Efeknya itu 2 tahun ke depan. Nah, kalau ini tidak diatasi dari segi kebun sawit petani, maka tahun depan akan terjadi drop daripada produksi TBS petani, karena memang tentu ini harapan kami petani sawit, apapun kebijakan Presiden, kami percaya bahwa tujuannya adalah untuk kebaikan. Tetapi kami juga perlu diselamatkan Pak Presiden, Pak Menteri, ya, bahwa kami juga bagian daripada penyumbang negara ini yang harus juga diperhatikan kebutuhan-kebutuhan kami. Kalau pupuk naik, kami tidak ribut Pak Andre, Bang. Sampai 1.050.000 sekarang per sak. Kemarin cuma 240.000. Kami nggak ribut. Dilarang. Banyak banget. Iya. 300%. Iya. Herbisida dulu cuma 45.000 per liter. Sekarang sudah berapa? 300.000. Kami nggak ribut karena kami masih bisa margin dari hasil penjualan TBS ketika di atas 3.000. HPP kami sekarang sudah 1.800. Kalau dibeli cuma Rp800 per kilo, apa yang mau kami makan? Dengan teguran keras dari Pak Presiden ini menjadi pelajaran penting bagi semua stakeholder sawit, baik dari korporasi maupun dari petani dan semuanya, bahwa kita nggak boleh main-main untuk kepentingan negara. Petani sawit harus semangat. Jangan pernah kita melihat ini sebagai hukuman yang mematikan, tapi anggap ini sebagai cara kita juga introspeksi diri untuk ke depan. Petani sawit harus semangat ya, jangan sampai ribut. Ikuti arahan Presiden dari 22 provinsi Indonesia, jangan melakukan kekonyolan. Mari kita sama-sama mendukung.